Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita saudara, Disciple Learns tanggal 9 bulan 4 2025. Terus kita menghampiri Tuhan, meminta petunjuknya setiap hari, setiap pagi. Kita setia untuk merenungkan firman Tuhan pagi ini saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, perenungan kita yang sederhana pagi ini, kita berdoa. Minta Roh Kudus berkata-kata di tengah kita, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat satu hari lagi Tuhan memberikan kesempatan untuk yang menikmati hari-hari kami Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih buat pagi ini Tuhan, anugerah-Mu Tuhan terus Kau limpahkan atas setiap kami, bahwa kami terus Tuhan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami merenungkan firman-Mu Tuhan setiap hari, setiap pagi. Kami percaya Tuhan, satu hal yang kami rindukan Tuhan, Engkau turut Tuhan dalam setiap pekerjaan, setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Berbicara kudus di tengah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam saudara, pagi hari ini Tuhan ingatkan satu teduh saya saudara, tentang bagaimana Tuhan akan membuat kaki kita seperti kaki rusa. Saudara, dikatakan untuk kita tetap berdiri atas setiap mungkin pergumulan, akan setiap apapun yang kita alami hari-hari ini. Biar Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita, supaya kita dapat berdiri tegak saudara. Saya percaya bukan karena kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan yang terus dinyatakan atas setiap kita. Dan tema kita pagi ini saudara, dikatakan Tuhan membuat kakiku seperti kaki rusa untuk tetap berdiri. Sekali lagi, Tuhan membuat kakiku seperti kaki rusa untuk tetap berdiri. Dan di sini saudara, firman Tuhan saudara yang melandasi perenungan kita di Mazmur 18:33, dikatakan Tuhan membuat kakiku seperti kaki rusa, dikatakan Ia membuat aku berdiri di atas bukit-bukitku, dikatakan. Dan saya percaya bicara tentang bukit-bukit ini saudara, bicara tentang pergumulan kita, bicara tentang permasalahan mungkin yang sementara kita lalui saudara. Tapi biarlah Tuhan membuat kaki kita menjadi seperti kaki rusa untuk melangkah, untuk setiap pencobaan yang mungkin kita alami. Dikatakan kita dapat berdiri atas setiap bukit-bukit kita saudara. Dan saya catat note ini saudara, bahwa ayat ini merupakan bagian dari Mazmur 18 yang merupakan nyanyian pujian yang ditulis oleh Raja Daud. Dalam ayat ini Daud mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan karena telah memberinya kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi setiap tantangan. Dan saya percaya buat teman-teman semua, bahwa apapun yang kita alami hari-hari ini, pergumulan apapun yang dialami atas setiap kita, kita percaya seperti Daud yang Tuhan menolong Daud, dikatakan memberi kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi tantangan. Demikian Tuhan akan memberikan kemampuannya atas setiap kita. Dan di sini saudara, saya catat perikopnya saudara, dikatakan di Mazmur 18:30-36 detailnya saudara, tentang perikop nyanyian syukur Daud. Ayat 31 dikatakan, adapun Allah jalannya seperti sempurna, janji Tuhan adalah murni, dikatakan Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Dan saya percaya ini janji Tuhan, dikatakan janji Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai kita yang berlindung, orang-orang yang berlindung kepadanya. Ayat 32, sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Saudara, tidak ada yang lain. Saya percaya ini, bahwa Dia gunung batu kita, keselamatan kita saudara. Ayat 33, Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Dan saya percaya Tuhan adalah kekuatan kita, keperkasaan kita hanya di dalam Dia. Dan dikatakan Dia membuat jalan kita yang mungkin berkelok-kelok, yang mungkin berbukit-bukit dan berlembah. Dikatakan Dia membuat rata jalan kita saudara. Ayat 34, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, dikatakan, dan membuat aku berdiri di bukit. Dan saya percaya ini sudah kita mention sebelumnya, bagaimana Tuhan membuat kita menjadi cakap untuk kita boleh melalui setiap pergumulan kita, saudara, dikatakan. Bahkan Dia membuat kita tetap berdiri di setiap bukit-bukit permasalahan kita.
Dan 35, yang mengajar tanganku berperang dikatakan, sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Bukankah dia melatih kita atas setiap pergumulan, mungkin setiap tantangan kehidupan yang sementara kita lalui, untuk kita bisa benang bersama dengan Tuhan pastinya. Bukan kekuatan kita, tapi kita rindukan terus kekuatannya dia, bahkan jalan keluarnya dia yang dia nyatakan buat setiap kehidupan kita. 36, kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu dikatakan, tangan kananmu menyokong aku dikatakan, kemurahanmu membuat aku besar. Dan pastikan ini bahwa kemurahan Tuhan, tangan Tuhan itu yang membuat kita menjadi besar, menjadi kenamaan, dipermuliakan dikatakan. Ayat 37, kau berikan tempat lapang untuk langkahku dikatakan, dan mata kakiku tidak goyah. Bagaimana Tuhan sekali lagi menjadi kekuatan kita, saudara, dalam setiap pergumulan yang mungkin kita alami. Biarlah kita percaya kekuatannya menjadi bagian kita. Bahkan dikatakan Tuhan memberikan tempat lapang untuk langkah kaki kita, dan mata kita tidak goyah. Dan poinnya, saudara, di ayat perenungan kita pagi ini di ayat 34 dikatakan, yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Jadi saya percaya kaki rusa, bagaimana langkah kaki rusa, saudara, mungkin bisa sampai 1,5 sampai 2 kali kaki kita, saudara, dikatakan artinya sangat ringan sekali, dan membuat aku berdiri di bukit, saudara. 2 Samuel 22, 32, 34 dikatakan 32, sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Siapakah gunung batu selain daripada Allah kita? Tidak ada, saudara. Ayat 33, Allah dialah yang menjadikan tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata dikatakan. Ayat 34 juga yang sama, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Dan biarlah hari-hari ini kelegaan itu, saudara, bahkan Tuhan mampukan kita untuk kita melangkah lebih lagi atas setiap pergumulan, tantangan kehidupan yang sementara kita lalui. Tetap berharap atas kekuatannya boleh dinyatakan dalam kehidupan kita, saudara. Bahkan dikatakan membuat aku berdiri di bukit permasalahan kita, mungkin di setiap lembah-lembah permasalahan kita, saudara. Saya percaya Tuhan mampukan kita. Habakuk 3:19 juga dikatakan, Allah Tuhanku itulah kekuatanku dikatakan. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Dikatakan untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Yesaya 40:29, dan saya percaya ini juga yang memberikan penegasan dari ayat firman Tuhan, saudara, yang kita baca ini, saudara, di Mazmur 18 ayat 34 ini, saudara, dikatakan Yesaya 40:29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dan saya percaya dalam mungkin permasalahan, dalam kebuntuan yang mungkin sementara kita alami, percaya Tuhan memberi kekuatannya buat setiap kita. Setiap kita yang lelah, mungkin setiap kita yang mungkin tidak punya pengharapan lagi dalam setiap kehidupan kita, tapi Tuhan bilang datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatannya buat setiap kita yang lemah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Dan biarlah kita boleh berkata, karena kekuatannya Tuhan ada dalam kehidupan kita, kita berkata kita lebih dari pahlawan, saudara, bersama dengan Tuhan. Dan saya catat, saudara, bisa dari literatur yang saya dapat tentang Mazmur 18 ayat 34, 33, 34 ini, temanya dikatakan Tuhan membuat kakiku seperti kaki rusa untuk tetap berdiri. Makna rohani yang mungkin kita belajar, yang pertama, saudara, bahwa Allah sebagai pelindung kita. Ayat ini menekankan bahwa Allah adalah sebagai pelindung kita, membuat kita dapat berjalan di tempat tinggi dan tidak tergelincir. Dan biarlah ini kita sadar bahwa Tuhan yang melindungi kita. Dikatakan Dia Allah pelindung kita, membuat kita dapat berjalan di tempat yang tinggi dan tidak tergelincir. Dan saya percaya ini, saudara, Tuhan mampukan bahwa setiap kita melalui setiap pergumulan kita, setiap permasalahan kita mungkin, supaya kita cakap untuk dapat melaluinya bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kekuatan dari Allah. Ayat ini juga menekankan bahwa kekuatan kita untuk berjalan di tempat yang tinggi datang dari Allah, dan dikatakan bukan dari kekuatan kita sendiri. Dan kita harus pastikan nih, saudara,
Terus dengan kerendahan hati pastinya kita sadarkan akan diri kita bahwa kekuatan kita datangnya dari Tuhan saja. Kita dapat melalui dan berjalan di tempat yang tinggi datang dari datang dari Allah, bukan dari kekuatan kita sendiri. Bukan karena kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan. Yang ketiga, saudara, katakan kesetiaan Allah. Ayat ini mengingatkan kita tentang kesetiaan Allah yang selalu memelihara dan melindungi kita. Dan saya senang terus saya perkatakan ayat ini bahwa Ibrani dikatakan dia sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita, saudara. Sekali-kali tidak akan membiarkan meninggalkan kita. Dia akan menguatkan kita, saudara. Dan terakhir, aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Poinnya, saudara, terkait dengan Mazmur 18 ayat 33 dikatakan, poin yang pertama yaitu mengandalkan kekuatan Allah. Kita harus mengandalkan kekuatan Allah dalam menghadapi tantangan dan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Pastikan ini, saudara, kita minta pertolongannya setiap hari. Minta kekuatannya dinyatakan atas setiap kita setiap hari. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita, saudara, tapi andalkan kekuatan Allah untuk menghadapi tantangan dan kesulitan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, mengembangkan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Kita harus berusaha untuk mengembangkan kehidupan yang berkenan kepada Allah dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri, dan terus cari perkenanannya dalam kehidupan kita, saudara. Dan kita percaya waktu kita mengembangkan kehidupan berkenan kepada Allah dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita akan melihat ini, saudara, Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita. Yang keempat dikatakan menghidupi kehidupan yang beriman. Kita harus menghidupi kehidupan yang beriman dan tidak ragu-ragu untuk mempercayakan hidup kita kepada Allah, dan tetap iman percaya kita dan tidak ragu-ragu, saudara. Kita nyatakan di hadapan Tuhan. Kita nyatakan iman percaya kita hanya kepada Tuhan saja dan tidak ragu-ragu. Dan yang kelima, yang terakhir, mengembangkan kekuatan rohani. Kita harus berusaha untuk memiliki kekuatan rohani kita dengan berdoa, membaca Alkitab, dan terlibat dalam persekutuan rohani, saudara. Saya percaya ini yang Tuhan mau setiap kita, untuk kita dikuatkan dalam doa. Setiap hari kita mencari wajah Tuhan, membaca Alkitab, dan merenungkan kegiatan rohani. Bapak, terima kasih buat pagi ini, buat perenungan kami, Tuhan. Engkau memberkati tema kami, Tuhan, pagi ini, Tuhan. Tuhan membuat kaki kami seperti kaki rusa untuk berdiri tetap, untuk kami tetap berdiri. Pembelajaran aplikasi kehidupan kami sehari yang pertama mengandalkan kekuatan Allah. Kami harus mengandalkan kekuatan Allah menghadapi tantangan dan kesulitan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengembangkan kehidupan berkenan kepada Allah. Kami berusaha untuk mengembangkan kehidupan berkenan kepada Allah dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan kami sendiri. Yang ketiga, mengucap syukur atas kesetiaan Allah. Kami harus mengucap syukur atas kesetiaan Allah yang selalu memelihara dan melindungi kami. Dan yang keempat, menghidupi kehidupan yang beriman, menghidupi kehidupan yang beriman dan tidak ragu untuk mempercayakan hidup kami kepada Allah. Dan yang kelima, memiliki kekuatan rohani. Kami terus berusaha untuk memiliki kekuatan rohani kami dengan berdoa, membangun hubungan kami dengan Tuhan, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan kami terus mengikuti kegiatan rohani, Tuhan. Persekutuan lebih lagi dengan orang percaya. Tuhan berkati setiap firman yang kami dengar, taruh dalam lubuk hati kami, ukir dalam lubuk hati kami. Tuhan, sambil lalu kami boleh belajar untuk kami boleh mengaplikasikan kehidupan kami sehari-hari. Berkati pekerjaan kami, aktivitas kami, teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menolong. Tuhan, biar tangan-Mu terulur setiap kami, memberkati kami. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami dengan permai. Dan biar berkat-Mu utuh atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, hanya dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap andalkan Tuhan. Kita percaya Tuhan memberi kekuatannya. Tuhan memberikan kaki seperti kaki rusa untuk melangkah dan untuk berdiri teguh atas setiap bukit-bukit permasalahan, bukit-bukit pergumulan kita, saudara. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. God bless you. Amin, amin.